Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zalfa Afifah, mahasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesulitan belajar siswa di sekolah dasar dan cara mengatasi kesulitan tersebut. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Pengertian dari kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada siswa yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia, yang kedua ada disgrafia, dan yang ketiga ada diskalkulia. Kesulitan belajar pertama yang akan kita bahas adalah disleksia. Disleksia merupakan kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Selanjutnya, ada ciri-ciri yang dimiliki oleh anak yang mengalami disleksia. Yang pertama, anak akan menghadapi masalah membaca yang lambat dan mempunyai tulisan yang kurang bagus. Yang kedua, anak dengan disleksia suka mengurangi atau menambahkan kata ketika sedang membaca. Lalu, anak akan mengalami kekeliruan ketika membaca seperti huruf P dianggap Q dan huruf B dianggap D. Lalu, sering membalik kata-kata, misalnya buku dibaca duku, bau dengan buah, buta dengan batu, dan lainnya. Setelah itu, anak suka menungkarkan pemahaman konsep, misalnya bingung terhadap pemahaman konsep atas dengan bawah, depan dengan belakang, dan sebagainya. Kadang-kadang juga disertai artikulasi suara gagap. Yang terakhir, sering juga disertai kesalahan eja dan kesalahan tulis. Misalnya, jika didiktekan kata pagar, mungkin ditulis papar. Kesalahan tulis ini juga mencakup ketidakmampuan untuk membuat tulisan indah. Sering tulisannya tidak terbaca. Gangguan ini akan berlanjut sampai anak meningkat dewasa. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk membantu anak gangguan belajar dalam hal membaca atau disleksia. Yang pertama, menggunakan balok huruf. Menyusun suatu kata dengan balok mainan warna-warni berbentuk huruf dapat membantu anak untuk menghubungkan suara dengan huruf. Misalnya, untuk meningkatkan latihan anak, kita bisa mengkategorikan warna yang berbeda. Untuk kelompok huruf, warna merah, sedangkan untuk huruf konsonan berwarna biru. Selagi mereka menyusun kata, minta mereka untuk mengeja bunyi huruf-huruf tersebut. Kemudian, minta mereka untuk mengatakan kata utuhnya dengan jelas setelah ia selesai menyusun kata. Yang kedua, membuat dinding kosakata. Buatlah kata-kata atau kalimat di sebuah kertas, kemudian tempelkan dalam urutan di dinding kamar anak kita. Selanjutnya, kesulitan kedua yang akan kita bahas adalah disgrafia. Kesulitan belajar ini, anak kesulitan menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam bentuk tulisan. Bila anak memiliki masalah lisan atau pengucapan, kemungkinan besar bisa mengalami masalah dalam kemampuan menulis dan matematika atau menghitung. Kesulitan ini berhubungan dengan gangguan perilaku yang terjadi pada anak. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Terkadang tulisannya tidak dapat dibaca karena kurang jelas. Disgrafia diketahui sebagai kesulitan untuk menulis. Seseorang anak yang mengalami hal ini bahkan akan susah untuk memegang pensil atau pulpen untuk menulis. Kemudian, ciri-ciri yang dimiliki anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama, bentuk huruf tidak konsisten. Lalu, menggunakan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional.
Lalu, kesulitan dalam mengkomunikasikan satu ide, pengetahuan, atau pemahamannya dalam bentuk tulisan. Anak juga sulit memegang pensil dengan mantap. Biasanya, posisi tangan hampir menempel dengan kertas. Berbicara kepada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Lalu, cara menulis tidak konsisten dan tidak mengikuti alur. Yang terakhir, walaupun hanya diminta menyalin contoh tulisan, anak tetap mengalami kesulitan. Latihan untuk anak yang mengalami kesulitan disgrafia yang pertama yaitu membantu melatih anak cara memegang pensil sehingga mempermudah ia menulis. Yang kedua, belajar menyambungkan titik-titik. Yang ketiga, lakukan latihan untuk kekuatan dan koordinasi otot tangan dengan cara meremas stress ball. Dan yang paling penting saat anak melakukan latihan, hindari mengkritik atau memarahi. Sebaiknya kita harus sabar dan mendukung. Jangan lupa berikan pujian jika anak berhasil melakukan latihan menulis dengan baik. Kesulitan belajar siswa yang terakhir akan kita bahas adalah diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan pada pelajaran berhitung atau matematika dasar. Berhitung adalah pelajaran yang berkaitan dengan berpikir logis dan penguasaan, artinya berkaitan dengan kemampuan intelektual. Umumnya berkaitan dengan manipulasi kali bagi tambah kurang yang merupakan dasar-dasar ilmu matematika dalam bilangan puluhan. Selanjutnya, ciri-ciri yang dimiliki anak yang mengalami diskalkulia. Yang pertama, disorganisasi visual spasial dan integrasi nonverbal. Anak tidak dapat membedakan dengan cepat perbedaan bentuk, ukuran, jumlah, atau jarak. Konsep kuantitas, ukuran, dan urutan juga terganggu. Anak-anak ini tidak senang main puzzle, menyusun balok, atau mainan konstruksi. Yang kedua, dapat disertai gangguan pengenalan tubuh atau body image. Gambar orang tidak sesuai dengan organisasinya. Yang ketiga, gangguan dalam integrasi visual motor, baik untuk menulis maupun keterampilan motorik nonverbal, seperti kesulitan mengendarai sepeda, loncat tali. Yang keempat, kadang-kadang disertai disorientasi kanan kiri dan arah. Yang kelima, sebagian besar anak-anak ini sangat menonjol dalam kemampuan auditoris dan perkembangan bicaranya cepat. Lalu, pandai dalam kosakata dan menganalisis suku kata. Selanjutnya, ada latihan untuk membantu kemampuan berhitung. Menangani anak dengan diskalkulia bukanlah hal yang mudah. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi dari ahli yang berguna untuk membantu pemahaman anak dengan diskalkulia. Yang pertama, buatlah rencana belajar yang dirancang khusus. Yang kedua, buatlah game atau permainan pembelajaran berbasis matematika. Yang ketiga, sering-sering mengajak anak belajar matematika, bahkan dari yang paling sederhana. Lalu, biarkan anak berhitung menggunakan tangan atau coret-coretan di kertas. Gunakan kertas atau buku bergaris. Ini membantu untuk menjaga agar kolom dan angka tetap di garis yang benar. Oke semuanya, kita sudah menyaksikan video tentang kesulitan di sekolah dasar. Jadi, kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sekolah dasar adalah disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengatasi segala kesulitan yang dialami oleh siswa kita, agar siswa mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.